Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pertemuan kali ini kita membahas tentang peran lembaga pembiayaan dan kebijakan terhadap UMKM di Indonesia. Perkembangan lembaga pembiayaan UMKM ini terjadi seiring dengan perkembangan UKM sendiri, serta masih banyaknya hambatan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan formal sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelum-sebelumnya waktu di awal. Selain itu, berkembangnya lembaga pembiayaan ini juga tidak terlepas dari karakteristik yang memberikan kemudahan kepada pelaku dari UMKM sendiri dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun pembiayaan atas dana pinjaman dari lembaga pembiayaan lebih sedikit dari tingkat suku bunga perbankan, bukan lebih sedikit ya, maksudnya lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, lembaga pembiayaan memberikan kelebihan, misalnya berupa tidak adanya jaminan atau angguna yang dipersyaratkan oleh perbankan. Bahkan dalam beberapa jenis lembaga pinjaman ya didasarkan atas kepercayaan, karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro yang Ibu sampaikan minggu lalu ya, biasa tidak memberatkan untuk adanya jaminan atau angguna. Kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel, yang juga sering disesuaikan dengan cash flow dari peminjam. Nah, jenis lembaga pembiayaan ini lebih banyak didominasi oleh apa? Oleh unit simpanan pinjaman. Ya, namun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan, yaitu BRI. Kita lihat ya, BRI unit berkembang hingga ke pelosok-pelosok daerah. Oke. Jadi sehingga ya BRI ini cukup dikenal oleh masyarakat umum. Hampir 80% pembiayaan UMKM dilakukan oleh perbankan, khususnya BRI lewat program apa? KUR ya. Program KUR ini. Banyak faktor yang kalau dilihat Ibu rujuk dari hasil beberapa penelitian dirangkum bahwa faktor kesulitan UMKM ya atau kesulitan UKM sendiri ya, yaitu ada beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah modal. Biasanya modal ini menurut urutan teratas, persentasenya paling banyak. Selain permodalan, pemasaran ya, hingga bahan baku, tenaga kerja, distribusi transportasi, mungkin bisa jadi teknologi dan lainnya. Oke, kita bahas ya. Ada beberapa hal yang Ibu rangkum dari BPP, mungkin nanti tambahannya juga bisa lebih lengkap kalian baca di BPP. Peran lembaga pembiayaan. Ya, sebagai sumber alternatif pembiayaan, menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi, karena dia adalah penggerak. Kalau kita lihat bahwa UMKM sendiri beberapa tahun ataupun kalau kita lihat terjadinya krisis moneter ya di tahun 1998, itu hanya UMKM lah ya yang tetap masih bisa dapat berproduksi ya. Jadi banyak yang perusahaan yang kolap, tapi UMKM masih tetap menjalankan roda dari produksinya sendiri. Nah, bantuan teknis BI adalah salah satu mitra atau memang salah satu punya Bank Indonesia yang kita punya ya, Bank Sentral. Bantuan teknis dari BI ini biasanya memberikan bantuan-bantuan ya bagi bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM. Itu apa? Penelitian, ya, pelatihan, penyediaan informasi, fasilitas. Kalau kalian pernah mungkin melihat survei ya ke sekitar Gunung Terang, di situ kan banyak UMKM ya, keripik ya, dan di standar sentralnya untuk Bandar Lampung
kita lihat, oh ini di bawah atau mitra dari Bank Mandiri, mitra dari PTPN, mitra dari sebagainya. Kalau kita lihat memang mitra-mitra mereka adalah bank-bank yang berplat merah. Ya, tahu ya, berplat merah, bank-bank pemerintah. Lalu UMKM ini ya menjadi salah satu, tadi Ibu jelaskan, menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sektor ini berhasil menghidupkan sebesar 58,97 orang di Indonesia. Sumbangan sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pun cukup signifikan. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57 menjadi 63% dalam beberapa tahun terakhir. Oke, dukungan pemerintah bagi pelaku UMKM di Indonesia. Kalau kita lihat beberapa tahun ini ya, atau 2 tahun belakangan ini, bahwa pemerintah mendukung ya terhadap berkembangnya UMKM. Apa saja sih bentuk dukungan pemerintah? Ya. Kalau kita lihat bahwa pemerintah melakukan ya, dukungan itu terhadap perpajakan. Apa yang dilakukan pemerintah di sektor perpajakan terhadap pelaku UMKM ini? Ya, pemerintah melakukan penurunan tarif PPh final ya untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% di situ. Kalau kita lihat, kita cari informasi-informasi tersebut, ya, salah satunya yaitu pemerintah melakukan ya penurunan dari perpajakan itu dari 1% menjadi 0,5%. Harapannya dengan diskon PPh ini ya 0,5% ada peluang dari keuntungan yang dapat digunakan untuk ekspansi dari usaha. Bagaimanapun, kemampuan modal UMKM memang relatif lebih ketat dibanding dengan pelaku usaha yang telah menyandang status sebagai korporasi. Sehingga diharapkan diskon tarif PPh final ini diharapkan dapat menjadi peringan beban dari UMKM di sektor perpajakan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah percepatan izin. Yang dimaksud di sini adanya di era revolusi industri 4.0 ini, kecepatan menjadi salah satu komponen utama untuk memenangkan persaingan usaha. Pemerintah sepertinya memahami betul arti kecepatan dalam ekspansi dari UMKM sendiri di bidang perizinan usaha. UMKM pun juga tidak boleh berpuas diri dan harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Maka perkembangan digitalisasi, ya, artificial intelligence, IoT, ya, Internet of Things, ya, dan sebagainya, ya, harus diantisipasi dan diikuti. Nah, pelaku UMKM ini sadar bahwa perubahan yang begitu cepat juga harus diikuti. Oke. Nah, sehingga pemerintah pun juga mendukung perkembangan UMKM tersebut. Lalu bagaimana yang berikutnya, bunga pinjaman ringan? Pemerintah juga mendorong kemudahan dalam permodalan. Bunga pinjaman saat ini lebih rendah ya, semakin menurun, diharapkan dioptimalkan oleh pelaku UMKM. Yang berikutnya adalah pembinaan usaha. Pembinaan usaha ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudahan lain juga diberikan melalui Kementerian BUMN, ya, lewat program kemitraan bina lingkungan, nah, atau yang disingkat PKBL. Program ini merupakan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari laba dari BUMN sendiri. Nah, ini jumlah pengisian laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% dari laba bersih untuk program kemitraan. Jadi BUMN seperti tadi dibilang adalah PTP ya, ataupun Telkom dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan perluasan akses dari pasar sendiri?
pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh kepada UMKM guna melebarkan jangkauan pasar. Misalnya bagaimana? Kementerian Perdagangan memiliki program pemerataan mall to mall bekerjasama dengan APDI, Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia. Nah, pelaku UMKM bisa memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan produk sejenis yang dijual di mall terkemuka. Selain itu, pemerintah juga program gerakan 100.000 usaha mikro, kecil, dan menengah go online secara serentak di 30 kota kabupaten di Indonesia. Nah, gagasan ini seiring dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai digital energy of Asia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mengonlinekan 8 juta UMKM sampai tahun 2021 atau tahun ini ya, sampai tahun ini. Komitmen ini menunjukkan berpihaknya pemerintah dalam memajukan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Oke ya, materi lainnya bisa dibaca di BPP dan bisa juga dicari-cari informasi karena perkembangan dari UMKM sendiri ya itu selalu berkembang setiap saat, setiap tahun, bahkan setiap saat, tergantung dari kebijakan pemerintah yang berlaku. Begitu juga dengan keadaan seperti ini, kita belum tahu bagaimana roda perekonomian bagi UMKM yang ada di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.